walaupun 3 ayat atau napi ayat 2 ayat masih sempat membaca surat Al-Fatihah. Itu disebutnya makmum masbuq ya. Tapi kalau makmum muwafiq itu salah satunya apa? Tidak sempat membaca surat Al-Fatihah, disebutnya makmum muwafiq. Jadi ada muwafiq, ada masbuq ya. Nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, muslimin muslimat, pembahasan ahad yang lalu mengenai raf'ul yadaini, mengenai mengangkat kedua tangan. Salah satu sunnah Rasulullah, salah satu sunat daripada sunat sholat, yaitu raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Kalau disimpulkan, mengangkat kedua tangan itu menurut mazhab Hanafi itu hanya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau mazhab Syafi'i itu mengangkat kedua tangan 4 tempat ya. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, terus ketika bangkit dari ruku angkat tangan, terus setelah tasyahud awal angkat tangan, Allahu Akbar. Kalau mazhab Hambali hanya 3, tasyahud takbiratul ihram, bangkit dari ruku atau mau ruku, terus bangkit dari ruku. Tidak, kalau setelah tasyahud awal kata mazhab Hambali tidak sunnah untuk mengangkat kedua tangan. Nah itu. Kita lanjutkan sunanus sholat, sunat sholat. Hukmul ityan bi qauli amin. Nah, ya. Ini Mbak. Hukmul ityan bi qauli amin. Salah satu yang termasuk sunat sholat adalah mengucapkan kalimat amin. Banyak yang harus kita pahami. Yang pertama, apakah imam membaca amin atau tidak, atau hanya makmum saja. Terus yang kedua, bagaimana aminnya sholat jahar dan sholat sir, yang dipelankan bacaannya ya dengan yang tidak. Terus juga bagaimana pengucapan amin yang benar, karena ingat terhadap hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan menganggap enteng hal-hal yang sifatnya ma'ruf, kebaikan. Ini juga Pak, hanya kalimah amin ya Pak ya, kalimah amin. Tetapi ya begitu Pak, kalau pengucapannya tidak benar, jadi dalam mengamini daripada doa tersebut mungkin kita tidak akan kebahagiaan daripada isi doa itu, karena salah satunya pengucapan aminnya yang salah. Nah kita bahas. Di dalam Al-Quran kalimah amin itu ada, tetapi bukan yang dimaksud amin untuk menjawab atau membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Dalam Quran itu ada Pak, wala amina baital haram. Jadi a-nya panjang ditasdidkan kepada mim,
minal baitil haram. Itu bukan yang dimaksud amin setelah membaca Fatihah. Karena kalau A-nya panjang terus ditasdidkan kepada huruf mim, amina, artinya mengganggu. Itu bukan yang maksud. Tapi secara mantuknya kata amin itu ada dalam Quran. Nah, ya, alif, mim, kan amin Pak 4 huruf Pak ya. Alif, mim, iya, nun. Nah, itu ada dalam Quran Pak. Dalam surat At-Taubah. Nah, alif, mim, iya, nun. Ya. Wala aminal baital haram. Dan janganlah mengganggu orang-orang yang mengunjungi baital haram. Jadi amina itu artinya mengganggu. Atau dalam tafsir Al-Itqan sebutkan itu artinya menyakiti. Amina. Nah, itu jangan diucapkan ketika kita dalam melaksanakan sholat. Kita bahas Pak. Menurut empat madhab, min sunanis sholati an yaqulal musalli uqbal firagi min qiraatil Fatihah. Amin. Di antara sunat-sunat sholat an yaqulal musalli, mengucapkan musalli. Musalli itu siapa Pak? Musalli itu orang yang sholat. Tempatnya namanya musola. Ya. Musalli mah orangnya, musola mah tempatnya. Harusnya oke. Bila lepas maklum, musolli mah orangnya, kalau musola tempatnya. Di musola itu tempat sholat. Masjidun mah tempat sujud. Orang yang sujud namanya sajid. Terusnya orang yang sujud namanya sajid. Sedangkan tempat sujud namanya masjid. Ya. Musolli itu orangnya. Kalau musola adalah apa? Musola itu tempat. Sunat musolli bagi orang yang sholat uqbal pirog. Uqbal itu setelah, ya. Uqbal itu setelah selesai min qiraatil Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, qiraah. Amin itu mengucapkan amin. Barang siapa yang mengucapkan amin, A-nya panjang, min-nya panjang, itu setelah membaca surat Al-Fatihah, itu termasuk sunnah dan mendapatkan pahala. Berarti dalam sholat itu Pak berapa kali amin Pak yang wajibnya? Berapa kali? 17 Kan 17 Pak ya. 17 kali kita sholat, berarti 17 kali membaca Fatihah, berarti 17 kali mengucapkan amin. Ya, amin, amin. Belum ditambah sholat sunat Pak. Ya Pak ya, belum ditambah sholat sunat. Berapa tuh sholat sunatnya? Banyak Pak ya? Nah ya banyak lah Pak. Yang penting mah tidak ada ba'dal asar dengan ba'da subuh. Ya, ba'da asar dengan ba'da subuh. Itu aja Pak. Kalau yang lainnya ya wallahu a'lam itu ada qabla dan ba'da. Wa inna ma yusannu bi syarti an la yaskut tawilan ba'dal firagh min qiraatil Fatihah. Sunat soteh itu bahasanya apa? Sunat soteh. Maunya sunat soteh. Mengucapkan amin setelah membaca Fatihah itu hukumnya apa? Sunat. Tapi apa? Bisyartin dengan syarat an la yaskut tawilan ba'dal firagh min qiraatil Fatihah. Tidak berhenti dengan berhenti yang lama. Sunatnya begitu Pak. Ya, dalam satu keterangan cukup berhenti dengan biqadri, mengucapkan seukuran, bukan mengucapkan biqadri, mengucapkan subhanallah.
seukuran mengucapkan subhanallah. Waladdallin. Jangan mengucapkan subhanallah, tapi seukuran mengucapkan subhanallah. Kalau bahasa ilmu tajwid itu namanya sakatnya, sakat atau saktah, ya, sakat atau saktah. Nah, itu namanya seukuran, ya, seukuran mengucapkan subhanallah. Kenapa tidak boleh langsung? Takut dikhawatirkan bahwa amin termasuk surat Al-Fatihah. Itu Pak. Jadi jangan ditisol Pak. Waladdallin amin. Itu tisol Pak. Ada disunahkan ada sakat dulu. Sebentar ya. Waladdallin amin. Jadi tidak langsung seperti jam kubul. Jam kubul nikah kan langsung ya. Sah ya, itisol aja. Ini mah tidak usah itisol Pak. Dikhawatirkan takut bahwa ada yang berpendapat takut dikhawatirkan ya amin termasuk surat Al-Fatihah. Makanya ada apa? Ada jeda. Waladdallin. Ada jeda dulu. Itu. Satu Pak. Artinya apa? Kalau syaratnya tidak terlalu lama daripada kalimat waladdallin, hukumnya sunat. Tapi kalau lama, berarti gugur sunatnya, tidak dapat pahala. Waladdallin, dia, baru sudah lama, amin, gugur sunatnya, gugur sunatnya, jadi tidak dapat pahala. Au yatakallama bi ghairi du'ain, atau berbicara selain dengan doa. Ya Pak. Pak suka ada yang benar mirip Pak. Waladdallin. Amin. Ada ya Ustaz ya? Ada ya? Ada yang memakai robik pilih ya Pak? Ya. Robik pilihnya itu bukan seukuran, tapi diucapkan. Ya. Itu pendapat siapa? Pendapat madhab Syafi'i, tapi ulama mutaakhirin. Jadi ulama ijtihad yang sekarang Pak, ya, itu namanya mutaakhirin. Anu kadiekeun gitu Pak ya. Itu baru pendapat. Memang dalam hadisnya ada. Tapi kalau menurut pendapat madhab yang 3, termasuk yang 4, termasuk sebagian madhab Syafi'i, itu memang hadisnya itu dhaif. Hadisnya dhaif. Ya. Nah, tapi kalau menurut Imam As-Suyuti mengatakan itu salah satu termasuk hadisnya hadis hasan. Hadisnya hadis hasan. Artinya apa? Kata Imam As-Suyuti, ada kaidah Pak, la yunkarul mukhtalafu fi wa innama yunkarul mujma'u alaih. Artinya apa? Jangan diingkari perkara yang masih ikhtilaf, yang masih berselisih, jangan diingkari. Tetapi apa? Wa innama yunkarul wa innama yunkarul mujma'u alaih, tapi diingkari kalau yang sudah kesepakatan, sudah jelas apa? Sudah jelas ini halal haramnya gitu. Jadi kata Imam As-Suyuti, jangan diingkari hal yang masih ikhtilaf, yang satu perbedaan, jangan diingkari. Artinya apa? Boleh dilaksanakan, boleh tidak, selama belum ada pengharaman, selama belum ada larangan. La yunkarul mukhtalafu fi, jangan diingkari hal-hal yang masih ikhtilaf. Tapi apa? Wa yunkarul
mujma'u alaih, tapi diingkarilah sesuatu atau hal perkara yang sudah menjadi kesepakatan. Itu ingkari Pak. Ya. Seperti begini Pak Pak ya. Seperti begini Pak. Ini yang diingkari Pak. Ada yang mohon maaf, kalau kita duduk Pak, suka ada begini. Ketika mengucapkan salam, suka ada yang diikuti dengan telapak tangan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kesepakatan 4 madhab itu harus tidak ada pendapatnya, tidak ada pendapatnya. Maka hal seperti itulah yang sudah kesepakatan daripada mujtama' ilaihi itu hindari oleh kita. Karena yang 4 madhab tidak berpendapat. Ketika mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itulah yang dinamakan dengan apa? Wayun karul mujma'u alaihi, ingkari yang sudah disepakati itu adalah tidak boleh dilaksanakan. Kalau sebagai ucapan Robi Fili maka itu termasuknya apa? La yunkarul muhtalafu fih, jangan diingkari hal-hal yang sifatnya masih perselisihan. Eta mah bade dilaksanakeun mangga itu terjadi masalah. Seperti tadi mengucapkan waladhdallin, Rabbil fili, amin. Mau silahkan. Tidak juga cenah tidak pakai Rabbil fili tidak jadi masalah. Waladhdallin, diam sejenak, amin. Jadi ada yang apa Bu? Pak, artinya apa? Layun karul muhtalafu, jangan diingkari yang masih sifatnya apa? Berselisih. Lanjutkan. Wa huwa sunnatun lil imam, ucapan amin itu pas sunat bagi imam, wal makmum dan makmum, wal munfarid dan orang yang melaksanakan sholat sendiri. Wa hadzal qadru muttafaqun alaih baina salasati minal a'immah, kesepakatan 3 madhab. Ya, hukumnya apa? Kesepakatan 3 madhab bahwa ucapan amin tersebut disunatkan. Bahasanya apa? Disunatkan bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang melaksanakan sholat sendiri. Jadi boleh imam membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam baca amin, boleh. Hukumnya apa? Sunnah menurut 3 mazhab. Wa qala al-Malikiyah, ini yang berpendapat beda, mazhab Maliki, innahu mandubun la sunnah. Artinya apa Pak? Kata mazhab Maliki, hukumnya bukan sunat tapi hukumnya mandub. Hukumnya bukan apa? Sunat tapi hukumnya mandub. Karena kata mazhab Maliki mengatakan bahwa hukum mandub itu di bawah sunat. Ya, bukan sunat tapi termasuknya mandub. Bagi siapa? Nanti diterangkan oleh mazhab Maliki bahwa salah satunya, ini gambaran kata mazhab Maliki itu salah satunya apa yang disunatkan itu. Sini Pak, saya bacakan. At-ta'min, ucapan ta'min itu yundabu, dimandubkan lil munfarid, bagi yang munfarid, wal makmum dan makmum mutlakon secara mutlak. Ae pima yusirru fihi wa bima yajharu fihi, baik dalam sholat yang sifatnya sir yang dipelankan atau dalam sholat sunat, dalam sholat yang dijaharkan. Di menurut mazhab Maliki hukumnya sunnah apa? Mandub bagi yang munfarid dan makmum, mutlak sholat yang dipelankan duhur asar atau sholat yang dijaharkan maghrib, isya dan subuh. Nah, walil imam, sedangkan bagi imam bima yusiru bihi faqat,
wa inna ma yu'minul ma'mum fil jahriyah idza sami'a qaulu imamihi walau dhalin wa fi sirriyah ba'da qaulihi huwa walau dhalin. Sedangkan bagi imam fima yusiru fihi faqat. Tuh Pak. Jadi untuk imam kata madzhab Maliki hanya disunatkan mengucapkan amin itu pada sholat yang sir, duhur sama asar. Itu Pak. Ya, yang sifatnya apa? Sir. Makanya kalau madzhab Maliki maghrib, isya, subuh ketika mengatakan imam mengatakan waladhdallin tidak usah mengucapkan amin itu imam, tapi yang amin siapa? Makmum. Sedangkan menurut tiga madzhab apa? Tiga madzhab apa? Baik imam ataupun makmum ataupun sholat yang secara munfarid itu hukumnya sunat mengucapkan amin. Tapi menurut madzhab Maliki ucapan amin itu disunatkan bagi imam itu hanya sholat sir, tidak dalam sholat jahriyah. Di maghrib, isya, sedang subuh ketika imam mengucapkan waladhdallin jempling we teu ngucapkeun amin, anu amin mah siapa? Makmum menurut madzhab Maliki. Jadi artinya apa Pak? Artinya la yunkarul mukhtalafu fi. Boleh kita apa? Kalau ada yang ketika sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh imam membaca waladhdallin tapi diikuti dengan ucapan apa? Amin. Berarti itu melaksanakan pendapat tiga madhab, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Sedangkan menurut madhab Maliki jika ada yang menjadi imam dalam sholat jahriyah duhur, asar, maghrib, maghrib, isya, dan subuh, maka salah satu jika ada yang tidak mengucapkan waladhdallin, tidak mengucapkan amin, itu imam, tapi yang mengucapkan siapa? Makmum. Itu pendapat madhab Maliki. Ya, jadi sekarang imam ada yang mengucapkan, ada yang tidak. Yang penting kita sudah tahu Pak, oh itu pendapat. Kalau imam tidak ikut amin berarti madhab Maliki. Tapi kalau imam ikut mengucapkan amin berarti tiga madhab. Mudah Pak ya. Jadi ayat Pak, boleh Pak dua-duanya silakan. Ya, nah itu. Lanjutkan. Patapaq Syafi'i wal Hanabilah ala annahu ayyuta ala annahu yu'ta bihi sirran fi sholati sirriyah. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali mengatakan Pak, dibaca itu kalimah amin ya dalam secara sir fi sholati sirriyah, dalam sholat sirriyah, wa jahron fi sholatil jahriyah, dibaca keras pada sholat yang jahriyah. Betul Pak? Kata madhab siapa? Syafi'i dan madhab Hambali, dibaca pelan ucapan amin itu ketika sholat sirriyah duhur dan asar. Nya digarieumkeun, nya memang teu pantasnya pakai ini. Ari Fatihah digarieumkeun. Oh, teu pantas ya. Ya. Jadi kalau kata madhab Syafi'i dan madhab Hambali Hanabilah itu sholat sirriyah sirkan aminnya, sholat yang jahriyah dikeraskan. Subhanallah. Kalau di sini ada patapaq Syafi'i wal Hambali, sepakat madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Nah, seperti tadi dibaca sir aminnya pada sholat sir, dibaca jahar pada sholat jahar. Kalau sepakat hanya dua orang berarti ada pendapat yang lain. Apa pendapat yang lain? Ada.
Faida parigo min qiraatil Fatihati jahron fi raqatil ula wasaniyah min sholati subhi wal maghrib wal isya qala amin jahron. Kalau maghrib, isya dan subuh itu aminnya dibaca jahar. Keraskan ya Pak, bismillah. Jadi hukumnya itu sunnah. Jadi kalau yang sholat maghrib, isya dan subuh, kalau amin Fatihah dikeraskan, kalau aminnya pelan, nah berarti hukumnya tidak sunnah. Kan jahat-jahat Pak. Ya kembali. Amma bi baqiraati salati yuqra biha sirran fa innahu yaqulu amin bi sirrihi aidon. Ada kenapa rakaat yang sisanya secara apa? Secara sir. Rakaat berapa? Kalau maghrib rakaat ketiga, kalau isya rakaat ketiga dan keempat itu sir, baca sir. Itu dibaca apa? Secara sir. Wa mislu dalik baqi sholawat allati yuqra biha sirran wa hiya ad-duhur wal 'asr wa nahwuhuma mimma ya'ti bayanihi. Nah, ini Pak, madhab Hanafi apa? Menurut madhab Hanafi at-ta'minu yakunu sirran fil jahriyah wasiriyah sawaun kana dalika uqba firaghihi min qiraatil Fatihah. Kalau madhab Hanafi Pak beda, mau sholat yang dikeraskan ataupun Fatihahnya yang dipelankan, sunnah ngucapin aminnya itu pelan. Sunat mengucapkan aminnya apa? Pelan, walaupun sholatnya apa? Jahar. Pelan ya Pak. Maghrib, isya, subuh, waladhdallin. Madhab Hanafi mah cukup pelan. Apanya? Tapi biasanya Pak, kalau makmum tergantung intonasi imamnya. Nya pakai pemi imam ujungna kaluhur, manya mau melepas ke handap. Ya. Cek makmum teh walau dhalin kata imam. Pasti makmumnya mengikuti amin. Kalau tinggi kalau tingginya waladhdallin amin, mungkin amin asal seimbangnya. Jangan nada hari imam nada soba, hari makmum nada bayati gitu nya satu pas. Nah, kata madhab Hanafi mah mau sholatnya yang dikeraskan atau kan yang disirian, tetap ucapannya itu harus pelan. Ya, kata madhab Hanafi. Kalau madhab Maliki tadi apa? Madhab Maliki apa pendapatnya? Bagi imam tidak disunatkan mengucapkan amin kecuali bagi makmum ya yang mengucapkan amin. Jadi jika ada imam yang tidak mengucapkan amin ketika setelah membaca waladhdallin, berarti itu pendapat madhab Maliki. Nah, au bisababi simaihi khatamul Fatihati minal imam au min harihi au min jarihi walau kanas qiraatuhuma sirriyah. Tetap duhur, asar, maghrib, isya, subuh tetap aminnya itu harus pelan. Ini udah gerokan pelan. Nah, tapi kalau madhab Syafi'i dan madhab Hambali tergantung imam. Kalau imamna waladhdallina keras, makmum keras. Tapi kalau imamnya itu waladhdallinnya pelan, walaupun maghrib dan isya subuh makmum pelan, nggak mau mungkin apanya
imam pelan waladhdallin, makmum amin. Nya sakumaha gitu Pak, sakumaha nya amin. Nah begitu. Nah, jadi kembali kepada tadi Pak, qawaid dari Pak ada qawaid apa qawaid? Ada kaidah usul fikih la yunkarul mukhtalafih wa innama yunkarul mujma'u alaihi. Jangan diingkari atau jangan ditinggalkan sesuatu yang masih ikhtilaf ya. Sedangkan wa yunkaru al mujma'u alaihi. Tapi ingkarilah segala sesuatu yang sudah kesepakatan daripada para ulama ijtihad. Tapi kalau memang tidak ada kesepakatan mah itu mah bebas, mau dilaksanakan silakan, mau tidak dilaksanakan silakan. Nah kembali kepada tadi Pak, biqauli ityani biqauli amin. Jadi Pak, amin yang benar setelah melaksanakan membaca Fatihah itu a-nya panjang, min-nya panjang. Dalam kitab I'anatul Thalibin diceritakan bahwa makna daripada amin panjang itu artinya istajib. Istajib dan artinya kabulkanlah. Ya. Jadi kabulkanlah itu ya. Tapi kalau dibacanya apa? Kan bisa Pak dalam itu ada kalimat a-nya panjang, min-nya pendek. A dan amin. Waladhdallin. Amin artinya aman. Banyak. Jadi waladhdallin. Amin. Aman. Tapi yang benar adalah apa? Waladhdallin. A-nya panjang, min-nya panjang. Jangan kalau A-nya panjang, min-nya pendek. Amin. Amin. A-nya panjang, min-nya pendek. Amin. Artinya ista'id, lindungilah. Ya. Maknanya apa? Ista'id. Kalau A-nya panjang, min-nya pendek. Amin. Itu ista'id, lindungi. Tapi kalau A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Istajib, kabulkan. Tapi kalau dua-duanya pendek, amin berarti aman. Ada A-nya panjang, A-nya pendek, min-nya panjang, amin. Kepercayaan. Rasulullah SAW diberikan apa? Al-Amin. Ya, diberikan apa? Gelar Al-Amin. Amin itu dapat dipercaya. Maka yang benar kalimat yang doa itu adalah A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Yang keduanya, kalau mau memakai kalimat Rabbik Fili itu adalah pendapat madhab Syafi'i, tapi ulama-ulama mutaakhirin. Ulama-ulama mutaakhirin mereka berpendapat ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat Rabbik Fili waladhdallin. Rabbik Fili amin. Rabbik Fili amin. Itu dipegang oleh ulama-ulama mutaakhirin dari kalangan madhab Syafi'i ya. Jadi yang tiga madhab sebagian madhab Syafi'i juga yang sifatnya apa? Ulama-ulama mutaqaddimin apa ya? Yang terdahulu disebutnya apa? Qaul qadim dan qaul jadid, Pak. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul yang qadim tidak berpendapat mengucapkan kalimat Rabbik Fili. Tapi dengan qaul jadid disebutnya ulama-ulama mutaakhirin, mereka berpendapat hukumnya boleh dengan kalimat Rabbik Fili waladhdallin.
Taufik pilih. Amin. Itu Pak ya. Nah, jadi ijtihad ulama seperti itulah Pak yang sudah menjadi kesepakatan. Salah satunya apa? Istilahnya apa? La yunkarul muhtalafu fi wala wa innama yunkarul mujma'u alaihi. Ya. Jadi itu Pak yang berkaitan dengan membaca surat Al-Fatihah. Kadang-kadang begini Pak, ada sedikit ya, ada tambahan. Ada seseorang yang masbuk Pak, ada seorang yang masbuk. Dia tuh pas menemu pas mau sholat, istilahnya apa? Imam sudah ruku, dia baru datang, Allahu Akbar, langsung ruku. Nah, kalau pendapat madhab Syafi'i, itu salah satunya sudah termasuk satu rakaat. Kalau pendapat madhab Syafi'i termasuk madhab Hanafi, itu termasuk madhab Hanafi itu mengatakan itu sudah termasuk satu rakaat, dihitung satu rakaat Pak. Ya, karena alasannya apa? Walaupun tidak membaca surah Al-Fatihah, karena berdasarkan pendapat madhab Hanafi, Fatihah imam, Fatihah makmum. Jadi kalau kebagian ruku mah ya itu sudah kebagian, berarti apa? Berarti sudah rakaat. Tapi pendapat madhab Maliki dan madhab Hambali berbeda Pak. Kalau tidak kebagian Fatihah, itu salah satunya apa? Itu belum dianggap satu rakaat. Ya. Jadi pas datang ke sini saya langsung ruku, Allahu Akbar dulu Pak ya. Allahu Akbar, langsung ruku. Tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak membaca Pak. Kalau menurut madhab Maliki dan madhab Hambali, itu salah satunya harus ditambah satu rakaat lagi. Itu mah tergantung keyakinan masing-masing, silahkan Pak. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i dan madhab Hanafi itu sudah dianggap satu rakaat, karena berpendapat ruku itu sama dengan kalimah ruku dengan kalimah rakaat itu masih satu tasrif. Ya, misalnya kalimah ruku dengan kalimah rakaat itu masih satu tasrif. Karena ruku asal katanya 3, ruku, ro, kaf, ain. Ro, kaf, ain. Rokaat asal katanya apa? Rokaat asal katanya apa? Sama, ro, kaf, ain. Ya, ro, kaf, ain. Rokaat 3 huruf. Ruku 3 huruf. Ro, kaf, ain. Itu masih satu tasrif. Masih satu tasrif. Makanya ruku itu rokaat. Berarti apa? Kalau kebagian ruku berarti apa? Masih kebagian rakaat. Itulah alasan secara lughatul arabiyah seperti itu Pak. Masih satu tasrif Pak ya. Tapi berbeda dengan madhab Maliki dan madhab Hambali. Kalau tidak kebagian Fatihah tetap harus diulangi, harus ditambah lagi sesuai dengan rakaat yang ketinggalan. Memang sepakat 4 madhab, jika seorang makmum itu ada masbuk, ada makmum muwafiq, ya. Jadi masbuk teh Pak ada masbuknya ada makmum yang masbuk, ada makmum yang muwafiq. Kalau makmum masbuk berarti itu masih apa? Istilahnya masih kebagian Fatihah walaupun 3 ayat gitu Pak. Ya, walaupun 3 ayat atau napis ayat 2 ayat masih sempat membaca surat Al-Fatihah. Itu disebutnya makmum masbuk. Ya. Tapi kalau makmum muwafiq itu salah satunya apa? Tidak sempat membaca surat Al-Fatihah, sebutnya makmum muwafiq.
Jadi ada muwafiq, ada masbuk ya. Nanti kita bahas Pak, ada pembahasannya yang berkaitan dengan makmum masbuk dan makmum muwafiq ya. Nah, jamaah rahimakumullah yang Allah muliakan, ada satu kaidah lagi nih, fala yajibu inkarul mukhtalaf fihi innahu yaqumu ala dalil. Nah itu Pak, itu kaidahnya. Fala yajibu, maka tidak wajib inkarul mukhtalafu fih, mengingkari perkara yang masih ikhtilaf di perbedaan. Li'annahu, sesungguhnya perkara yang masih ikhtilaf tersebut yaqumu ala dalil, masih berdiri di atas dalil. Cekurang makil Pak, beramal jangan sampai kita tidak punya dalil. Tapi beramal, selama kita beramal ada dalil yang dipegang, walaupun itu dalil teh masih ikhtilaf. Gitu Pak. Jadi jangan sampai ada perasaan ini ikhtilaf, perbedaan tidak dilaksanakan ya kita tepanya. Yang masih ikhtilaf itu kalau selama belum ada pengharaman atau larangannya, boleh kita milih mau dilaksanakan silakan, mau tidak dilaksanakan silakan. Gitu ya. Udah Bapak, udah isya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Disimpulkan kembali Pak, salah satu sunnah dan sunat salat adalah apa? Mengucapkan amin. Sepakat mengucapkan amin itu hukumnya sunat, kecuali madhab Maliki mengatakan mandu. Kenapa dikatakan mandu? Karena pendapat madhab Maliki apa? Untuk imam yang sholat jahriyah Pak, maghrib, isya, subuh, tidak disunahkan untuk mengucapkan amin. Sedangkan menurut tiga madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali, imam tetap mengucapkan amin walaupun di dalam apa? Sholat sirriyah atau sholat jahriyah. Itu ya. Terus juga pendapat madhab Hanafi mengucapkan amin itu tetap dibacanya sir, baik dalam sholat yang jahriyah ataupun sholat sirriyah. Kalau menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, sholat jahriyah aminnya dijaharkan, sholat sirriyah aminnya disirkan. Itu mungkin. Nah, terakhir ucapan amin yang benar walau di dalam sholat ataupun di luar sholat adalah apa? A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Artinya apa? Istajib. Kurang lebih saya mohon maaf lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarimna wa 'anil syarri ba'idna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.